Ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Nah, itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapi. Ya, hubungan kita Pak Nasdem sudah menyampaikan dari jauh hari, dari awal. Kami adalah pengusung Capres, ya, sampai memenangkan Capres 2 periode bahkan Pak Joko Widodo dalam hal ini sebagai presiden. Kami berkomitmen untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugas Pak Jokowi ya, dengan baik agar Pak Jokowi juga nanti menyelesaikan pemerintahannya dengan baik. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi berarti Anies memang berlawanan dan kontra Jokowi. Dari sisi kinerja, Jokowi banyak bekerja. Lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Jokowi kerja keras untuk menata kota dan negeri ini. Lawannya Anies sibuk menata kata dan memecah belah negeri ini. Tahun 2024, kalau Indonesia mau maju, harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 itu. Nasdem didesak keluar dari kabinet Presiden Jokowi. Ini kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya berkomitmen berjalan bersama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024. Dia menyatakan siap partainya ini tidak akan berubah meskipun muncul desakan agar mereka keluar dari kabinet. Surya Paloh ungkit soal dukungan Nasdem saat kenaikan BBM. Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Presiden Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM kala itu. Surya menyatakan mereka menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan Nasdem mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM. Surya Paloh bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM. Nasdem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau mengganti menteri dari kabinetnya. Tak lama setelah Nasdem menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kendati demikian, Jokowi belum menjelaskan siapa menteri yang bakal diganti dan asal partainya. PDIP mendesak Nasdem keluar dari kabinet. Kabinet mencuat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia menyindir dengan menyatakan biru keluar dari pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto ketika menjelang soal lukisan di Gedung B, kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945. Beberapa hari berselang, Hasto juga menyebut partainya mendukung rencana reshuffle. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat. Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Politikus senior PDIP itu merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi. Fahri Hamzah soal Nasdem usung Anies Baswedan itu perjudian. Partai Nasdem saat ini dipastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Sekarang ini, ex-Gubernur DKI Jakarta itu pun sudah memulai safari politiknya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia.
Menanggapi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menilai hal itu adalah sebuah perjudian. Fahri menilai selama ini Nasdem berkampanye untuk melawan oposisi yang tidak bukan adalah masanya Anies Baswedan. Kemudian Fahri pun menilai dari sisi segmentasi elektoral pendukung yang mana kata dia, pendukung Anies dan Nasdem sangat berbeda jauh. Lebih lanjut dari sisi pendukung Anies Baswedan, mantan Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019 itu menilai bahwa bisa saja pendukungnya beralih ke kandidat lainnya. Pasalnya, baik Anies maupun Nasdem akan mengumpulkan massa dengan jenis yang berbeda. Sementara itu, Partai Gelora terang Fahri masih belum menentukan siapa bakal didukung sebagai Capres 2024 mendatang. Fahri menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk perbaikan internal. Ia menyarankan agar kedepannya setiap partai politik yang ada harus lebih berani untuk mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden. Fahri pun menilai saat ini parpol tidak berani untuk mencalonkan ketua umumnya lantaran tidak memiliki popularitas yang tinggi. Nasdem dinilai kini lebih butuh Jokowi. Tap in, tap out, Transjakarta dilaporkan ke KPK. Keberadaan Partai Nasdem dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai semakin sulit, yang diduga akibat manuver politik mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Selain itu, langkah Nasdem yang mencoba menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan oposisi turut menyulitkan posisi mereka dalam koalisi. Sementara itu, kebijakan tap in tap out Transjakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena ditengarai terindikasi korupsi. Kebijakan itu diduga merugikan masyarakat pengguna Transjakarta hingga mencapai 1,6 miliar rupiah per hari. 1. Kini Nasdem lebih butuh Jokowi daripada Presiden butuh Nasdem. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani, Rai Rangkuti menduga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju. Padahal, peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pasca deklarasi pencalonan Presiden Anies Baswedan. Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini, sebab hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem. Dengan mengusut Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas, namun angkanya diprediksi tidak besar. Diperkirakan, kotail efek atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang Nasdem. Padahal dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi. Ray mengatakan Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Apalagi Nasdem punya 3 kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Pertanian. Kendati demikian, menurutnya posisi Nasdem di kabinet tidak aman. Dia menduga selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot Menteri Nasdem pada Februari 2023.